Sejauh ini, dalam pengantar kitab Yosua kita telah melihat kepenulisan dan waktu penulisan, maupun desain dan tujuan asli dari penulisnya. Kini kita akan masuk ke topik utama ketiga dari pelajaran ini, yaitu penerapan Kristiani. Bagaimana seharusnya kitab Yosua berdampak pada hidup kita sebagai pengikut Kristus. Dalam bahasa Ibrani, nama Yesus adalah Yosua. Fakta sederhana ini mengingatkan kita bahwa dalam perspektif Kristiani, Yesus menggenapi atau merampungkan hal yang telah dimulai pada masa Yosua. Kemudian dalam beberapa hal, penerapan kitab Yosua dalam hidup kita beranjak dari penggenapan dalam Kristus ini. Semakin kita mengerti hubungan antara Yosua dan Yesus, kita akan semakin paham dampak kitab ini pada kita selaku pengikut Kristus. Seperti telah kita lihat, penulis kitab Yosua menulis tentang kemenangan gemilang Israel, warisan suku-suku Israel, serta kesetiaan pada perjanjian Allah di bawah kepemimpinan Yosua untuk menuntun generasi masa depan Israel. Akan tetapi, penulis kitab Yosua pun sadar bahwa pada suatu waktu di masa depan akan datang Raja Agung Israel yang akan menyelesaikan seluruh tujuan yang ada dalam kitab Yosua. Ketika Yosua memimpin kemenangan di pertempuran-pertempuran, ia memimpin bangsa Israel menaklukkan tanah perjanjian. Yosua melakukan pembelaan pada bangsa Israel ketika bangsa itu gagal dan jatuh dalam dosa. Ia pun bersyafaat bagi bangsa Israel dan memimpin bangsa perjanjian itu masuk ke tanah perjanjian. Ini semua adalah gambaran dari Tuhan Yesus Kristus. Kristus memimpin umat Allah ke dalam warisan perjanjian, seperti tertulis dalam Ibrani pasal 4. Kristus melakukan pembelaan mewakili umat Allah, berdoa untuk mereka, dan bersyafaat bagi mereka. Yesus melakukan pekerjaan imam besar dari bangsa perjanjian baru, yang adalah gereja Tuhan Yesus Kristus. Seluruh gambaran ini dimaksudkan untuk zaman perjanjian baru. Secara umum, sebagai Mesias Israel, Yesus menggenapi tujuan-tujuan ini dengan dua cara utama. Pertama, jika kita bandingkan Yesus dengan segala hal baik yang telah dicapai Israel di masa Yosua, penaklukan Kanaan, warisan awal tanah perjanjian, serta kesetiaan Israel dalam melayani perjanjian dengan Allah, kita lihat betapa Yesus memperluas dan akhirnya menggenapi semua tujuan tersebut. Kedua, saat kita bandingkan pencapaian Yesus dengan kegagalan Israel, ketidakmampuan mereka menghancurkan semua orang Kanaan sesuai perintah Allah, pertengkaran dan perselisihan atas warisan suku, serta kegagalan mereka untuk tetap setia pada perjanjian Allah, kita dapat lihat bahwa Yesus sesungguhnya membalikkan kegagalan Israel tersebut. Dalam pengertian ini, Yesus berperang dan menang dengan gemilang atas seluruh dunia, mewarisi segala sesuatu, dan menetapkan kesetiaan perjanjian ke seluruh dunia. Hanya saja, untuk memahami penerapan Kristiani atas kitab Yosua pada masa kini, kita perlu mengingat satu hal. Allah menetapkan bahwa penggenapan mesianik, tujuan-tujuan ini akan terjadi bertahap satu demi satu. Berdasarkan nubuat perjanjian lama, orang-orang Yahudi abad pertama yang tinggal di Palestina sangat percaya bahwa Mesias akan memenangkan penaklukan global, mewarisi dunia, dan menyebarkan kesetiaan perjanjian ke seluruh dunia. Namun orang-orang Yahudi ini juga percaya Mesias akan melakukan ini secara cepat dan menyeluruh. Kontras dengan hal itu, Yesus dan para penulis perjanjian baru berulang-ulang menjelaskan bahwa kerajaan yang ditegakkan Yesus akan terjadi dalam 3 tahap yang saling berkaitan. Kita akan meninjau arah penerapan Kristiani atas kitab Yosua dengan melihat pada ketiga tahap tersebut secara terpisah. Pertama-tama kita akan menelaah cara Kristus menggenapi harapan yang tertulis dalam kitab Yosua dengan mempelajari hal yang Yesus telah raih pada masa inaugurasi kerajaan. Kedua, kita akan meneliti cara Yesus menggenapi kitab Yosua di masa kesinambungan kerajaan. Serta ketiga, kita akan mengulas hal yang akan Yesus sempurnakan dalam penyempurnaan kerajaan pada saat kedatangannya kembali dalam kemuliaan. Mari kita mulai dengan inaugurasi kerajaan Kristus. Perjanjian baru mengajarkan dalam banyak hal bahwa saat Yesus melakukan inaugurasi kerajaan Allah adalah tahap awal dari kemenangan gemilang kerajaan Allah di seluruh dunia. Namun jika kita bandingkan dengan kemenangan gemilang Israel dalam kitab Yosua dengan kedatangan pertama Yesus, maka kita akan melihat pembedaan yang jelas. Ketimbang mengangkat pedang secara fisik seperti yang Yosua lakukan, Yesus melakukan strategi 2 rangkap.
Dia mengawalinya dengan mengalahkan setan dan roh-roh jahat secara mutlak. Yesus pun memproklamasikan Injil atau kabar baik dari kerajaan Allah pada seluruh manusia dengan mengingatkan mereka akan penghakiman Allah yang akan datang dan menawarkan belas kasih Allah. Dalam Yohanes pasal 12 ayat 31 dan 32, Yesus memberi deskripsi strategi dua rangkapnya ini dengan ucapan, penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar, dan aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Hal ini menjadi alasan Rasul Paulus dalam Kolose pasal 2 ayat 15 untuk mendeskripsikan kematian Yesus sebagai waktu ketika Yesus melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dalam kemenangannya atas mereka. Ini pula yang menjadi alasan Paulus untuk menyatakan dalam Efesus pasal 4 ayat 8 bahwa tatkala Kristus naik ke tempat tinggi, Ia membawa tawanan-tawanan, Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Perjanjian Baru juga menegaskan dua perspektif dari inaugurasi kerajaan Kristus menggenapi harapan bagi umat Allah untuk mewarisi seluruh dunia. Di satu sisi, Ibrani pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa Allah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Kemudian dalam Matius pasal 28 ayat 18, Yesus berkata pada para murid bahwa Dia telah menerima warisan. Saat Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Pada sisi lain, Perjanjian Baru pun menekankan bahwa Yesus membagikan kecapalan awal dari warisan seluruh dunia ketika Yesus mencurahkan Roh Kudus ke gerejanya. Sebagaimana nubuat seperti Yesaya pasal 44 ayat 3 dan 4 menyatakan, pencurahan Roh Kudus yang terjadi pada satu hari akan memperbarui seluruh ciptaan. Sehingga dalam Efesus pasal 1 ayat 14, Paulus menyatakan pencurahan Roh Kudus bagi gereja sebagai jaminan bagian kita. Kemudian dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 22 dan pasal 5 ayat 5, Roh Kudus merupakan jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita, warisan kita di langit baru dan bumi baru. Sebagai tambahan, Perjanjian Baru mengumumkan bahwa inaugurasi kerajaan Kristus menekankan kesetiaan pada perjanjian saat Yesus mengantarkan zaman Perjanjian Baru. Membandingkan secara tidak langsung pada nubuat Perjanjian Baru dalam Yeremia pasal 31, Yesus berkata pada para murid dalam Lukas pasal 22 ayat 20, "Cawan ini adalah Perjanjian Baru oleh darahku." Dengan lugas, para penulis Perjanjian Baru menyatakan bahwa Yesus menanggung penghakiman kekal Allah di atas kayu salib sebagai satu-satunya penebusan dosa bagi orang-orang percaya sejati. Namun kita mesti ingat bahwa Yesus tidak membawa seluruh kegenapan Perjanjian Baru dalam kedatangan pertamanya. Jadi, Yesus serta para nabi dan rasulnya masih memerintahkan orang-orang percaya sejati untuk tetap setia pada Allah sampai kita semua disucikan sepenuhnya. Lebih dari itu, kita akan menemukan saudara-saudara palsu di antara kita. Suatu sebutan yang Paulus nyatakan dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 26 serta Galatia pasal 2 ayat 4. Panggilan untuk setia pada perjanjian Allah masih berlangsung sampai seluruh perjanjian tersebut disempurnakan sepenuhnya. Dalam banyak hal, penerapan Kristiani dari kitab Yosua yang berhubungan dengan masa inaugurasi kerajaan Kristus juga sejalan dengan hal yang Perjanjian Baru ajarkan tentang masa kesinambungan kerajaan Kristus. Perjanjian Baru mendeskripsikan masa kesinambungan kerajaan Kristus sebagai masa saat kemenangan gemilang Kristus tersebar ke seluruh dunia lewat karya Roh Kudus dalam gereja. Seperti Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 25, Kristus harus memegang pemerintahan di surga sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Namun dalam misi sebagai gereja, kita tidak mengangkat senjata, sama seperti yang dilakukan Yesus serta para rasul dan nabinya. Sebaliknya, kita melanjutkan strategi rangkap dua yang Yesus terapkan pada kedatangannya yang pertama. Di satu sisi, kita melanjutkan kekalahan setan dan roh-roh jahat di lebih banyak lagi bagian dunia. Seperti yang Efesus pasal 6 ayat 12 katakan kepada kita, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kemudian di sisi lain, kita mewakili Kristus di dunia sekarang untuk memproklamasikan kabar baik tentang penghakiman yang akan datang dari Allah, sekaligus menawarkan belas kasih dan pengampunan dari Allah, serta kehidupan kekal.
Menurut istilah dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 20, kita adalah utusan-utusan Kristus. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kita juga melihat bahwa antisipasi warisan seluruh dunia bagi umat Allah terus berlanjut selama masa kesinambungan kerajaan Allah di sepanjang sejarah gereja. Fakta bahwa Yesus merupakan pewaris segala sesuatu makin nyata dengan semakin banyaknya orang di seluruh dunia mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kristus pun terus membagikan kecapan awal kerajaannya berupa Roh Kudus pada makin banyak orang di seluruh dunia. Sebagaimana perikop seperti Galatia pasal 3 ayat 29 menyatakan, "Jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah." Dalam Roma pasal 8 ayat 16 dan 17, kita juga adalah ahli waris janji-janji Allah bersama-sama dengan Kristus. Dalam banyak cara kita juga melihat penekanan Yosua akan kesetiaan pada perjanjian Allah tetap merupakan kebenaran selama masa kesinambungan kerajaan Kristus. Sebagaimana gereja menyebar ke seluruh dunia, penebusan dosa oleh darah perjanjian baru terus menutupi dosa semua orang yang memiliki iman yang menyelamatkan. Mereka yang ada di dalam Kristus telah ditetapkan untuk bebas dari penghakiman kekal. Akan tetapi, gereja di sepanjang sejarah tetap perlu dipanggil untuk setia pada perjanjian Allah. Pada satu sisi, orang percaya sejati tetap perlu menumbuhkan ketaatan mereka pada Allah. Mereka perlu memahami peringatan seperti dalam Ibrani pasal 12 ayat 14 yang mengatakan, "Berusahalah hidup damai dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Juga di sisi lain, saudara-saudara palsu di antara kita perlu diperingatkan untuk bertobat dan menerima keselamatan, seperti yang Ibrani pasal 10 ayat 26 dan 27 katakan. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu, tetapi kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Setelah kita lihat penerapan Kristian kita dari kitab Yosua dalam masa inaugurasi dan kesinambungan kerajaan Kristus, kita perlu melihat penerapannya secara singkat dalam penyempurnaan kerajaan. Bagaimana seharusnya kita menerapkan harapan kita akan penggenapan akhir di masa depan dalam pemahaman kita terhadap kitab Yosua? Tanpa perlu dipertanyakan lagi, perjanjian baru memberi indikasi penyempurnaan kerajaan Kristus adalah akhir yang agung dari kemenangan gemilang Kristus atas seluruh dunia. Dia akan menyempurnakan kekalahan setan dan roh-roh jahat. Ketika Yesus datang kembali dalam kemuliaan, merupakan waktu berakhirnya pemberian belas kasih Allah pada orang tidak percaya. Pada saat itu, penghakiman Allah terhadap orang Kanaan di masa Yosua akan terlihat sangat kecil dibanding dengan penghakiman yang Yesus bawa pada seluruh manusia yang menjadi musuh Allah. Seperti kita baca dalam Wahyu pasal 19 ayat 14 dan 15 berikut. Semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Tentu saja ketika Kristus datang pada penyempurnaan kerajaannya, warisan seluruh dunia sebagai hak miliknya atas segala sesuatu akan terpenuhi seutuhnya. Seperti kita baca dalam Wahyu pasal 11 ayat 15 berikut. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang mengurapinya, Kristus. Kemudian kerajaan seluruh dunia ini akan dibagikan pada semua pengikut Kristus. Menurut Matius pasal 25 ayat 34, pada hari penghakiman, Raja itu akan berkata kepada mereka yang percaya dalam Kristus, "Mari, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Maka, hanya pada saat penyempurnaan kerajaan Kristus, panggilan berupa peringatan Allah untuk setia pada perjanjian akan berakhir. Ketika Kristus datang kembali, mereka yang belum datang padanya dalam iman yang menyelamatkan akan menerima penghakiman kekal Allah. Sedangkan semua orang percaya sejati akan masuk ke dalam ciptaan baru, serta menerima berkat perjanjian baru secara penuh. Seperti Wahyu pasal 22 ayat 3 katakan, bahwa pada saat itu, tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dengan demikian, perjanjian baru memanggil kita untuk mengingat bagaimana Kristus menggenapi tema-tema kitab Yosua dalam masa inaugurasi,
kesinambungan, dan penyempurnaan kerajaannya. Saat kita mengingat kemenangan gemilang Israel, warisan dan kesetiaan perjanjian dalam masa Yosua, maka hal-hal itu akan memperkaya kesadaran kita tentang segala yang telah Kristus raih dalam kedatangannya yang pertama. Hal tersebut mengajar kita untuk hidup melayani Tuhan Allah setiap hari dalam hidup kita. Juga menunjukkan pada kita akhir sejarah yang agung saat kemenangan disempurnakan, warisan ciptaan baru menjadi milik kita, dan kita akan dibenarkan sebagai umat perjanjian Allah yang setia di dalam Kristus. Dalam pengantar kitab Yosua ini, kita telah mengemukakan 3 isu penting. Pertama, kita telah membahas kepenulisan dan waktu penulisan kitab ini menurut pandangan tradisional, pandangan kritis, dan pandangan Injili. Kedua, kita telah mengulas desain dan tujuan kitab Yosua dengan memperhatikan isi dan struktur kitab ini, termasuk makna asalinya. Kemudian ketiga, kita telah menelaah beberapa penerapan Kristiani yang bisa ditarik dari kitab Yosua dengan melihat Kristus selama masa inaugurasi, masa kesinambungan, serta masa penyempurnaan kemuliaan kerajaan Allah yang menggenapi semua harapan yang tertulis dalam kitab Yosua. Kitab Yosua mengingatkan orang-orang Israel kuno akan segala yang Allah berikan bagi mereka selama masa hidup Yosua sebagai pelajaran dalam menghadapi tantangan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam banyak cara kita pun mengalami tantangan serupa dalam kehidupan kita saat ini. Sebagaimana kita lihat dalam serial ini, kitab Yosua menawarkan kesempatan pada Israel untuk memperbarui gairah mereka akan hal-hal yang telah Allah lakukan di masa hidup mereka. Ini pun menawarkan Anda dan saya kesempatan untuk pembaruan. Saat kita mempelajari kitab Yosua, kesadaran kita tidak hanya akan bertumbuh atas segala hal yang Allah telah lakukan lewat Yosua di zaman perjanjian lama, akan tetapi juga pertumbuhan kesadaran kita akan hal-hal yang telah dan yang akan Allah berikan lewat Yosua yang lebih besar, yaitu Yesus, Juru Selamat kita. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, The Holy Catholic Church, communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting.